Kita akan belajar ya. Kita akan melanjutkan pembahasan Injil sinopsis malam hari ini tentang Yohanes Pembaptis. Ya, kita mulai dari Markus 1 ayat 1. Kalau Matius, Lukas kita sudah memulainya beberapa minggu yang lalu. Tapi kalau Markus dimulai dari Yohanes Pembaptis dan Yesus yang sudah dewasa. Jadi di dalam kitab Markus tidak ada kisah masa kecil Yesus. Kita baca Markus 1 ayat 1 sampai ayat 6. Silahkan Pak. Markus 1 ayat 1 sampai 6. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Baik. Bapak Ibu, banyak yang berpendapat kitab Markus sebagai kitab Injil yang pertama kali muncul sebagai kisah yang paling orsinil. Ya, yang paling orsinil itu maksudnya pemahaman sejati, pemahaman yang sesungguhnya itu dimulai pada saat Yesus muncul dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Sebelum kisah pembaptisan itu kita tahu banyak cerita, ya, banyak cerita di Injil-Injil yang gnostik, yang mistis dan mitos itu ya kita sudah pernah bahas. Nah, keorsinilan inilah yang menjadikan kitab Markus itu istimewa. Ya, kitab Markus ini paling sederhana, tetapi itu paling orsinil, gitu ya. Bukan berarti kitab Matius, Lukas tidak tepat. Nah, sudut pandangnya bisa berbeda. Ya, sudut pandangnya bisa berbeda. Markus memulai kisahnya dengan menjelaskan Yohanes Pembaptis yang sudah dewasa. Begitu pula dengan Yesus yang akan dibaptis oleh Yohanes. Jadi munculnya bersamaan, gitu ya. Kira-kira di usia 30. Nah, kita malam ini tidak membahas Yesusnya, kita akan membahas Yohanes Pembaptisnya dulu, ya. Karena pernyataan awal siapa Yesus itu dari Yohanes Pembaptis, makanya kita perlu tahu Yohanes Pembaptis itu siapa. Markus sebagai kitab orsinil maksudnya belum ditambah mitos-mitos yang beredar tentang kehidupan Yohanes Pembaptis dan Yesus sebelum pembaptisan, ya. Begini Bapak Ibu, saya dikenal sebagai seorang pendeta. Misalnya saya ngetop, gitu ya, banyak dikenal orang. Paling banter orang itu mengenal saya kapan? Halo? Saya sebagai seorang pendeta besar ngetop. Paling banter orang mengenal saya itu sejak kapan? Jadi pendeta. Minimal sejak di GSKI Banyuwangi. Saya serius melayani. Betul Pak Tani. Masa lalu saya apa ya ada yang tahu? Kenapa? Ya belum ngetop kok. Belum ngetop. Paham maksudnya ya? Sama seperti Yesus. Usia 1 sampai 30 itu kabur sebetulnya. Kenapa? Karena
Yesus mulai menampilkan diri dan dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis pada saat pembaptisan. Sebelum itu, siapa yang mau catat? Berarti sebelum umur 30, Yesus itu tidak dikenal. Seandainya dikenal sama orang-orang yang terdekat. Ya, seperti seperti Yakobus saudaranya, kan pernah dikisahkan bahwa mereka nggak mengenal Yesus yang ngetop. Bahkan saudaranya ngomong, kalau kamu kepengen terkenal, mau didengar suaramu, ajaranmu, ya kamu ke Nepal, belajar mistisme, sehingga dia bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang sakit, ke India. Nah, semua itu kabur, semua itu rekaan, kira-kira, enggak meyakinkan gitu loh. Ya, jadi kita harus kalau mau tepat seperti itu cara berpikirnya, dan ke depan pun kita akan ketat. Kita akan ketat ya. Jadi berusaha tidak mencampur aduk sebuah teks dulu ya. Kita mulai dari Markus 1 ayat 1 sampai 6 tadi sudah dibaca Pak Andoko. Saya ulangi ayat 1 sampai 3-nya. Ya. Inilah permulaan Injil. Ya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Ini langsung saya perjelas gitu ya. Ini permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku di situ siapa? Allah Bapa. Menyuruh utusanku, siapa? Yohanes Pembaptis, mendahului engkau. Engkau itu siapa? Yesus. Kalau enggak gitu enggak jelas ini. Ya. Ia, Yohanes Pembaptis maksudnya, akan mempersiapkan jalan bagimu. Mempersiapkan jalan bagimu, Yesus maksudnya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yaitu Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Itu Yesus maksudnya. Luruskanlah jalan baginya. Itu Yesus maksudnya. Kalau kita melihat teks ini, ya, kita harus mempertimbangkan kesejajaran 3 Injil ini harus jadi perhatian kita. Ya, Matius, Markus, Lukas, semua mengutip, semua sepakat, gitu ya, semua mengutip dan semua sepakat. Yesaya 40 ayat 3, ya, sebagai dasar keyakinan bahwa Yohanes Pembaptis adalah sosok dengan karakter Nabi Elia. Jelas ya? 3 Injil semua mengutip Yesaya 40 ayat 3. Kita baca aja yuk. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya, itu kutipan dari Yesaya 40 ayat 3. Kelihatannya itu kutipan dari Septuaginta, bukan dari Masoret, karena Masoret berbeda. Ya, jadi ketiganya sepakat bahwa Yohanes Pembaptis adalah sosok dengan karakteristik Nabi Elia, bukan inkarnasi Elia. Jelas ya. Ini diperjelas dengan pernyataan Yohanes, ya, Rasul Yohanes. Yohanes 1 ayat 21, silakan. Yohanes 1 ayat 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Ya, jelas ya. Jadi pada saat Yohanes Pembaptis tanya, engkaukah Elia? Bukan. Aku Yohanes. Maksudnya siapa? Aku bukan inkarnasi. Ya, aku bukan inkarnasi dari Elia, tetapi pribadi yang lain. Nah, tapi orang melihatnya gitu ya. Karakteristik Elia ini ada pada diri Yohanes. Kenapa? Dia berani negur lantang. Elia itu berani negur raja. Ya, sama. Yohanes Pembaptis ini berani negur Herodes. Sama. Ngomongnya lugas. Ya, negur orang Farisi, negur orang Saduki, itu cerot gitu aja.
Inilah karakteristik Nabi Elia. Gitu ya, makanya disebut Nabi Elia, tetapi bukan inkarnasi Elia. Ya, sudah dijelaskan Elia Yohanes Pembaptis sendiri yang menjawab itu. Ketiga penulis sinopsis sepakat Yohanes Pembaptis adalah sosok penggenapan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 40 ayat 3 tadi, ya. Itu penggenapannya. Ya, keberadaan Yohanes dapat dikenali. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya, Markus 1 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, gitu ya. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Itu Lukas 3 ayat 3. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hitam. Gitu ya. Jadi berseru-seru di padang gurun, berseru-seru di padang gurun, berseru tentang pertobatan dan berilah dirimu dibaptis. Dan yang ketiga, ya, jubah unta, ikat pinggang kulit, makanan makanannya belalang dan madu hutan. Sampai hampir salah, kalau ngomong belalang selalu nyambungnya belalang pelahap. Enggak ya, makanannya belalang dan madu hutan. Ya, saya sebutkan, gitu ya. Saya sebutkan ciri-ciri ini kenapa? Ini kan ciri-ciri menurut kitab yang kanon, gitu ya. Tetapi ada catatan pihak ekstern tentang Yohanes, ya. Catatan ekstern tentang Yohanes, saya bacakan. Hidup pada masa Herodes Raja Yudea, ketika Kayafas menjabat sebagai imam besar. Seorang yang bernama Yohanes tampil dan membaptis dengan baptisan pertobatan di Sungai Yordan. Ia disebut berasal dari keluarga Imam Harun, ya, keturunan Imam Harun, anak Zakaria, Elisabet, gitu ya. Dan semua orang datang padanya. Jadi ini keterangan, ya, Yohanes tampil dan membaptis keluarga anak imam. Catatan yang saya baca tadi ini adalah keterangan dari Injil Ebionit. Ya, Injil Ebionit. Ingat ya, sekte Ebionit ini dianggap sesat karena cuma percaya Yesus sebagai manusia biasa. Ya, Injil Ebionit. Jadi ini Injil non kanon, tidak kanon, gitu ya. Jadi tercatat. Loh, Pak, kok Pak David masukin Injil yang tidak kanon? Bapak Ibu, Injil yang tidak kanon atau tulisan lain yang tidak masuk kanon itu tidak berarti salah semua. Ya. Memang buku-buku itu tidak kanon atau tidak standar, bukan berarti salah semua, gitu ya. Dari bacaan-bacaan yang tidak kanon itu kita bisa ambil beberapa hal yang penting dan betul, gitu ya. Meskipun secara umum salah, gitu ya. Kita tidak boleh jadi orang yang anti buku yang lain selain Alkitab, kan ada. Ya, ini salah. Ciri-ciri orang Protestan yang penting Alkitab. Kalau tidak Alkitab salah, jangan dibaca, itu salah, itu keblinger. Ya, tidak boleh seperti itu, karena memang kenyataannya banyak sumber informasi yang bisa diambil, tetapi kita harus hati-hati, lebih hati-hati. Gitu ya. Kita baca kitab yang kanon saja harus hati-hati karena banyak tambal sulamnya. Kalimat-kalimatnya itu banyak tambal sulamnya. Ya, apalagi yang non kanon, tetapi bukan berarti salah sama sekali. Ya. Begitu juga dengan buku-buku yang lain. Gitu ya. Contohnya sejarah, buku sejarah. Yosefus menggambarkan Yohanes Pembaptis dengan berbagai istilah penyucian Qumran. Beberapa fakta mendukung teori bahwa Yohanes tinggal di Qumran. Ia berasal dari keluarga keimaman, orang tuanya sudah tua waktu melahirkan. Ya, orang tuanya sudah tua waktu melahirkan, betul ya, itu di Lukas 1 ayat 7. Nah,
Dikatakan kenapa Yosefus menggambarkan Yohanes itu tinggal di Qumran? Karena orang-orang Eseni, orang-orang Qumran itu memelihara anak-anak yatim piatu. Jadi komunitas Qumran yang ada di padang gurun itu suka memelihara anak yatim. Gitu ya. Dan tempat tinggal mereka, yatim piatu mereka itu ada di gurun. Jadi diduga setelah kematian orang tua setelah kematian orang tua Yohanes, gitu ya, Yohanes itu dibawa orang Eseni di padang gurun, dipelihara di sana. Ya, karena Qumran ini memang kumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang Qumran ini sebetulnya orang-orang imam, para imam, tetapi yang tersingkir dari perpolitikan bait suci. Di bait suci itu juga politik, senggol-senggolan, gesek-gesekan, jegal-jegalan. Nah, yang tersingkir lari ke Qumran. Nah, di sanalah Yohanes dibesarkan. Ini Yosefus, ini sejarah. Jadi Bapak Ibu, maksud saya begini, kita tidak boleh berpikir hanya Alkitab yang benar. Alkitab benar, betul, tetapi buku lain bukan berarti tidak ada kebenaran, ada benarnya. Bahkan banyak benarnya juga. Kita bisa sandingkan sebagai perbandingan kalau kita belajar Alkitab. Bahkan banyak ayat-ayat sejarah itu bisa dikoreksi sama sejarah yang umum sebetulnya. Contoh kitab Daniel. Itu Ahasiveros yang mana? Daniel 5 ayat 2 kalau nggak salah. Itu raja siapa? Kalau nggak salah Belsasyar, anak Nebukadnezar. Nggak ada di sejarah namanya Belsasyar, anak Nebukadnezar, tidak ada. Paham maksudnya ya? Jadi baca Alkitab perlu pembanding. Nggak bisa Alkitab tok. Apalagi nggak pernah baca. Asumsi sendiri namanya. Contoh, ini kitab-kitab kanon. Ya, ini contoh kitab-kitab kanon. Kalau kita membaca buku yang tidak kanon, bisa jadi seperti ini. Ini tidak kanon. Paham maksudnya ya? Maksudnya apa, Pak? Ini loh, bagian yang saya arsir ini bisa jadi benar. Tidak kanon ini bukan berarti salah sama sekali, bisa jadi ada kebenaran yang juga masuk di kanon, yang juga bisa menguatkan kanon, mendukung kanon. Contoh, banyak orang Kristen alergi sama filsafat. Anggap saja nih filsafat ini begini. Ini filsafat. Ini loh, jangan alergi sama filsafat. Kita juga perlu belajar filsafat. Kenapa? Karena ada filsafat yang adalah kebenaran dan ada di kanon. Paham ya maksudnya? Contoh, filsafat Plato. Tubuh adalah kemah. Jati diri manusia itu adalah apa yang ada di dalam tubuhnya, apa yang ada di dalam kemahnya. Pada saat kemah dibongkar, bukan berarti orang itu tidak ada. Paham ya? Itu kan Plato yang diadopsi oleh Paulus. Oh, jangan ngomong adopsi Pak, gengsi, masuk Paulus nyontoh Plato. Loh, emangnya gimana? Kalau tidak seperti itu. Plato itu hidup 2-3 abad sebelum Rasul Paulus. Paulus hidup pasti pernah mendengar istilah-istilah itu. Atau seandainya pun memang kita benar-benar alergi, tidak mau sama filsafat, tapi itu sama. Plato ngomong tubuh ini kemah. Rasul Paulus ngomong tubuh ini juga kemah. Berarti ada kebenaran yang sama antara filsafat dan kitab suci. Betul ya? Kan gitu cara berpikirnya. Jangan alergi, semua filsafat dialergikan. Tidak bisa. Yang penting Alkitab saja. Sola Scriptura, itu orang cekak namanya. Orang yang terbelenggu. Orang harus luas. Begitu juga dengan kitab sejarah. Ya, kitab sejarah, anggap aja sejarah ini begini. Nah,
Ini, irisan ini bisa mendukung kanon. Bisa mendukung kanon. Ini sejarah. Paham Bapak Ibu? Jadi orang belajar itu harus luas. Dan ke depan kita akan belajar seperti itu. Ya, kita tidak mau jadi katak dalam tempurung Alkitab tok gitu. Tidak bisa, karena Alkitab ini juga buku sastra yang sama dengan buku tidak kanon, sama dengan buku filsafat, sama dengan buku sejarah, sama. Cuman masalahnya yang di kanon kita imani, kan gitu. Yang tidak kanon tidak diimani, kan cuman begitu aja. Tapi jangan mengabaikan belajar yang lain. Apakah kita senang? Kita naksir mobil Mercy gitu ya. Wah, bentuknya Mercy. Seneng. Ternyata ada orang yang mengerti. Pak, itu mesinnya bukan mesinnya Mercy itu, Pak. Itu mesin yang lain. Anda senang cuma terpesona sama model Mercy-nya dan yakin itu Mercy, atau kita mau paham seperti orang yang paham itu bukan Mercy, Pak. Meskipun kita sudah naksir, wah itu bagus, harganya cocok misalnya. Tetapi kalau diberitahu bahwa itu mesinnya bukan mesin Mercy, senang enggak sebetulnya? Senang enggak? Loh, mobil itu loh, mau kita beli, ternyata mobilnya, mesinnya bukan mesin Mercy. Senang enggak kalau kita diberitahu? Senang kan? Maksud enggak senang? Maksud kita senang beli barang gelap, barang buta, barang tidak jelas? Paham maksudnya ya? Sama seperti itu. Kita akan mau percaya sama barang yang jelas. Kita mau percaya sama tulisan yang jelas. Seperti ini. Kenapa saya ngomong begitu? Karena di dalam kitab yang kanon, ini juga banyak tambal sulam Bapak Ibu. Contoh, karena kita ngomong kitab Markus, ini sebetulnya untuk minggu depan. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Ya, muncul sudah? Nih. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ternyata di literatur kuno yang lain kata anak Allah enggak ada. Jadi Markus dimulai dengan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, titik. Kenyataannya seperti itu. Kalau kita mau belajar dari literatur yang lain. Dan banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ya, ini minggu depan saja. Oke, kita lanjut dulu. Ya, kita sudah mendengar penjelasan dari Injil Ebionit. Betul, Yohanes tampil dan membaptis ya di Sungai Yordan. Betul. Yosefus tinggal di padang gurun, kemungkinan besar sebagai eseni, gitu ya. Besar bertumbuh sebagai anak-anak yatim di padang gurun, gitu ya. Jadi penjelasan tentang bukti-bukti keberadaan Yohanes Pembaptis itu jelas. Ya, jadi Yohanes Pembaptis baptis di Sungai Yordan, hidup di padang gurun, gitu ya. Aktivitasnya memberitakan kebenaran itu tercatat bukan hanya di kitab kita, tetapi kitab-kitab lain juga. Ya. Dilihat dari ajaran pertarakan Yohanes, pertarakan ya, penyangkalan diri Yohanes lebih ketat dari Qumran. Ya. Kemudian ada perbedaan soal pembaptisan. Pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan pertobatan untuk semua orang, ya, untuk semua orang. Lukas 3 ayat 3, coba dibaca yuk. Lukas 3 ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan,
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, jadi pertobatan ini sekali untuk selamanya. Berbeda dengan pembaptisan Qumran. Ya, pembaptisan di Qumran adalah pemandian, pemurnian yang setiap hari dilakukan oleh anggotanya. Jadi baptis di masyarakat Qumran itu setiap hari. Ya. Nah, kalau zaman sekarang itu masih dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sebelah. Wudu. Jadi setiap kali mau berdoa, basuh diri dulu. Islam ada. Perbedaan ini dan yang lain mengindikasikan jika memang Yohanes pernah hidup dan bertumbuh di Qumran, maka Yohanes memisahkan diri dan mengembangkan teologinya sendiri. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Yohanes dipelihara oleh komunitas Qumran, tetapi dewasa, dia memisahkan diri. Dia mengembangkan teologinya sendiri. Ya, jadi jangan heran, saat itu banyak teologi, saat itu banyak penafsiran, saat itu banyak golongan. Gitu ya. Kalau Anda melihat zaman sekarang, Pak kok bingung sih? Ada aliran segala macam di kekristenan. Jangan heran karena sejak semula sudah begitu. Ya, sejak semula sudah banyak, gitu ya. Makanya Yesus selalu ngomong, carilah kebenaran. Ya, mencari kebenaran itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jangan merasa sudah menemukan. Jangan merasa sudah menemukan, gitu ya. Sikap Yohanes kepada para pemimpin Yahudi sangat keras. Tujuannya agar sisa bangsa Israel, orang Yahudi yang kembali dari pembuangan yang ada, gitu ya, yang ada di Yudea maksudnya, itu mau bertobat. Jadi Yohanes keras kepada orang Yahudi, tujuannya supaya orang-orang Yahudi itu yang sudah mengenal Allah itu benar-benar bertobat, bukan cuma merasa bertuhan, tetapi tidak melakukan. Mereka hanya beragama, tetapi tidak melakukan, tidak hidup sesuai ajaran Taurat. Gitu. Makanya Yohanes ini sangat keras. Ya. Matius 3 ayat 7, ayo dibaca yuk. Ya. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Bayangkan Anda ngomong begini. Bayangkan ada orang ngomong begini. Bagaimana kerasnya? Ini tidak ngomong hanya ke jemaat loh, ini ngomong ke orang Farisi dan Saduki. Ibaratnya kalau sekarang ngomong ke sesama pendeta. Kalau sekarang ada pendeta kayak begini langsung dihujat kan? Tidak tahu aturan, tidak ngerti tata krama. Misalnya saya ngomong sama pendeta A gitu, "Hei kamu, keturunan ular beludak," gitu. Apa gak langsung ribut langsung kan? Tetapi itulah Yohanes. Kenyataan. "Hei kamu keturunan ular beludak, jangan kamu pikir masuk surga." Bayangkan kalau saya menggitukan pendeta tua gitu misalnya. Loh, orang Farisi dan orang Saduki ini kan orang tua-tua. Sedangkan Yohanes Pembaptis masih umur 30. Makanya kekristenan zaman sekarang itu terlalu moralis. Terlalu moralis. Kena omong sedikit, kena omong kasar sedikit, nesu, baper. Padahal zaman dulu, nabi-nabi ini ngomongnya ya seperti itu. Masalahnya sekarang, banyak nabi palsu. Jadi ngomong kayak begini rasanya nggak pantas. Kan gitu. Tetapi ayo kita belajar Bapak Ibu.
menerima teguran itu dengan lapang hati, nggak baper, gitu ya. Karena zaman dulu juga seperti itu. Jangan-jangan kalau kita hidup di zaman dulu, ya nesu, podo. Belum tentu kita percaya kok sama Yohanes Pembaptis. Kalau kita hidup zaman dulu, belum tentu kita percaya sama Tuhan Yesus. Belum tentu. Ini baru omong kasarnya, belum lagi ajarannya. Ya. Kita baca yuk Matius ayat 10-nya Pak, Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, itu bahasa-bahasanya Yohanes Pembaptis. Bayangkan ada pendeta ngomong, kapak ada di depan matamu, enggak bertobat, dikapak awakmu. Nah, gimana kira-kira? Itu bahasa-bahasa lugas untuk membuat orang tercelik, gitu loh maksudnya. Jadi jangan kalau ada pendeta khotbah, apalagi memang khotbahnya benar ya, keras, lalu ditolak hanya gara-gara kata-katanya keras. Jangan. Bisa jadi itu yang benar. Daripada khotbah berkat-berkat yang lemah lembut, yang asik-asik, yang membuat orang ketawa, belum tentu benar. Ya. Perhatikan konteks setiap teguran, setiap khotbah. Yohanes Pembaptis dalam kekristenan dianggap pembuka jalan bagi Tuhan. Frasa ini aslinya merujuk pada persiapan fisik, ya, menyambut kunjungan kerajaan Allah. Ya. Yohanes Pembaptis dalam kekristenan dianggap sebagai pembuka jalan, betul ya? Tadi kan ada ayatnya sudah. Pembuka jalan bagi Tuhan. Sebetulnya kalimat ini merujuk pada persiapan fisik menyambut kunjungan kerajaan. Persiapkan jalan bagi Tuhan di padang gurun, kan gitu toh. Ini sebetulnya kalimat yang pernah gitu ya. Kalimat yang pernah dinyatakan oleh Yesaya di Yesaya 57 ayat 14. Silakan. Yesaya 57 ayat 14. Yesaya 57 ayat 14. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Mas ya, jadi kalimat ini sebetulnya harus dipahami secara fisik, gitu ya. Persiapkan jalan, maksudnya apa? Persiapkan jalan itu ada jalan banyak batunya, itu pinggir no. Batu-batu itu minggirkan. Persiapkan jalan itu buatlah jalan yang nyaman untuk raja yang mau lewat. Jangan sampai ada sandungan-sandungan, jangan sampai ada jeglongan, lubang, batu gitu loh maksudnya. Kita baca pasal 62 ayat 10, Yesaya. Yesaya 62 ayat 10. Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Persiapkan jalan bagi Tuhan itu seperti lagu itu loh. Ratakan jalan, bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Itu secara fisik seperti itu. Nah, ini harus dirohanikan, gitu ya. Ini harus dirohanikan. Jadi dari pemahaman bahwa jalan itu harus dibersihkan, dipersiapkan, jangan sampai menghambat perjalanan raja, gitu loh ya. Ini dapat dipahami secara rohani sebagai pembuka jalan bagi cara atau gaya pelayanan dan ajaran Yesus. Yesus mau ngajar apa? Persiapkan supaya orang tidak kaget. Dapat ajaran Yesus yang berbeda dari ajaran Taurat para Farisi. Itu maksudnya. Jadi Yohanes memulai dulu apa yang seharusnya Yesus ajarkan. Yesus ngomong A, gitu ya.
Yohanes ngomong A. Meskipun tidak meskipun tidak sedalam ajaran Tuhan Yesus. Contohnya ajaran Yohanes tidak berpusat pada bait Allah, tidak fokus pada liturgi. Meskipun dia anak imam. Anak imam adalah imam. Ya, anak imam kalau besar itu bisa masuk pelayanan di bait Allah kan. Tetapi Yohanes Pembaptis pelayanan di padang gurun. Jadi pelayanan itu tidak harus di gereja, pelayanan itu tidak harus di bait Allah, gitu loh maksudnya. Ini membuka jalan bagi Yesus yang mengajar di mana? Di bukit, di pinggir pantai. Kamu dengar pengajaran seperti ini kelak. Nah, Yohanes membiasakan orang Israel mendapat pengajaran tidak di bait Allah. Yohanes memulai gitu ya, sebuah bentuk pengajaran yang tidak didapat oleh orang Israel di sinagog. Tapi di mana? Di jalan-jalan, di padang gurun, di mana-mana. Paham maksudnya? Itu. Korban persembahan adalah korban yang benar, bukan domba sembelihan. Jadi Yohanes menekankan moral sebagai buah pertobatan. Hasilkan buah pertobatan. Dulu orang berpikir bertobat itu proselit masuk Yahudi. Proselit ikut Yahudi, proselit masuk Yahudi, Sabtu merayakan Sabat, ke bait Allah, ke sinagog, dengerin firman, tapi Senin sampai Jumat, Minggu sampai Jumat, ngacau hidupnya. Yohanes Pembaptis tidak mau seperti itu. Hasilkan buah-buah pertobatan. Gak ada gunanya kamu proselit, tapi moralmu tetap kacau. Gak ada gunanya kamu hari Sabat beribadah ke sinagog, ke bait Allah, tapi kalau kamu gak bermoral. Hasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan itu tentang moral. Minggu depan kita perdalam itu. Tapi ini contohnya gitu loh. Contohnya pengajaran Yohanes Pembaptis adalah tentang moral. Sama Yesus pun ngomong moral kan. Kamu kok tidak menguduskan hari Sabat, Yesus? Mana lebih baik bagi Allah? Orang berbuat baik bagi sesamanya atau cuma diam saja di rumah karena Sabat? Atau berbuat baik? Paham ya? Jadi moral diutamakan daripada sekedar tradisi keberagamaan. Selanjutnya, Yohanes Pembaptis mengajarkan Allah yang adil tidak memandang muka. Bahkan ketokohan agama Yahudi yang adalah keturunan biologis, ya keturunan biologis Israel, keturunan biologis Abraham, akan mendapatkan murka jika tidak bertobat. Iya kan? Dia ngomong sama orang Farisi dan orang Saduki, hai kamu ular beludak, kapak di depan mata, jangan kamu anggap pasti masuk surga. Kamu ditebang kalau tidak berubah. Kamu ditebang kalau enggak bertobat. Kamu ditebang kalau enggak menghasilkan buah-buah pertobatan. Ini Pak dengan pengajaran Yohanes Pembaptis. Sama kan dengan ajaran Yesus? Jangan kamu pikir karena kamu keturunan Abraham, kamu pasti masuk surga. Kamu pasti masuk kerajaan Allah. Jangan bangga dengan keturunan biologismu. Allah di surga bisa buat keturunan Abraham dari batu, bisa. Itu pengajaran-pengajaran Yohanes. Jadi pengajaran-pengajaran inilah yang ditekankan oleh Yohanes Pembaptis sehingga dikatakan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Raja. Pemberitaan Yesus, gitu ya, pemberitaan Yesus dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Jadi batu-batu sandungan ini dipinggirkan dulu. Jadi pada saat orang mendengar khotbahnya Yesus sudah tidak terlalu kaget, gitu loh.
Karena Yohanes Pembaptis, anak imam mengajar seperti itu juga. Tanpa Yohanes Pembaptis, anak imam mengajar seperti ini, orang bisa syok dengar pengajarannya Yesus. Siapa kamu, anak tukang kayu, bukan anak imam, kok macam-macam, gitu loh maksudnya. Ini anak imam berani ngomong seperti itu. Jadi kalau Yesus ajarannya sama, oh Yohanes Pembaptis juga ngajar seperti itu. Oke. Bait Allah, korban sembelihan, kebanggaan rasial sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang orang Yahudi itu bangga sama rasisnya, sama rasialnya, sama rasnya gitu ya. Bait Allah, korban sembelihan, kebanggaan rasial, ini bisa jadi batu sandungan dalam kehidupan bertuhan yang benar. Lihat, Israel sekarang katanya, yang katanya umat pilihan, berbuat kejam terhadap orang Palestina. Jadi batu sandungan enggak? Batu sandungan. Hanya orang Kristen yang enggak mikir, yang tetap mengeluh-elukan orang perjanjian, orang pilihan seperti ini. Fanatisme buta tanpa melihat kenyataannya, gitu ya. Sebagai anak Allah, sebagai orang pilihan, sebagai bangsa pilihan, seharusnya mereka kan lebih mengerti firman dan punya belas kasihan, tapi kenyataannya tidak, tambah jahat kan? Jadi batu sandungan. Setiap Sabtu ibadah, gitu ya. Taurat ada di jidat, tapi jahat, kejam. Jadi batu sandungan enggak? Batu sandungan. Banyak orang merasa sudah beribadah jika sudah ke bait Allah. Ya. Mempersembahkan domba sembelihan sebagai keturunan Abraham, meskipun hidupnya tidak sesuai dengan moral Allah, gitu ya. Pola pikir legalisme inilah yang sedang diberantas oleh Yohanes. Dan Yesus melanjutkan dengan lebih luas dan terperinci. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu yang menjadi tugas Yohanes Pembaptis. Gebrakan awal, istilahnya gitu. Gebrakan awal supaya Yesus besok mengajarnya juga lebih lempeng. Supaya Yesus mengajarnya lebih bisa diterima. Karena sudah ada yang sebelumnya berbicara seperti itu, meskipun tidak mendalam, gitu ya. Akhir hidup Yohanes Pembaptis sungguh mengenaskan Bapak Ibu. Dia dipenjara. Ya, kita baca yuk Lukas 3 ayat 19 sampai 20. Lukas 3 ayat 19 dan 20. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ya, jadi Yohanes dipenjara karena negur Herodes. Herodes ngambil Herodias menjadi istrinya. Herodias ini saudaranya masih, gitu ya. Ini enggak benar. Ini haram. Enggak boleh menikahi saudara menurut hukum Taurat, ya. Nah, teguran ini membuat Herodes sakit hati dan kemudian memenjarakan Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal karena permintaan anak Herodias. Ya, jadi Herodias ini punya anak, ya. Punya anak dan dia menari di hadapan Herodes dan Herodes ngomong, "Minta apa? Tak turuti," gitu ya. Jadi tarian anaknya Herodias ini menyukakan hati Herodes. Sampai pada akhirnya Herodes menawari, "Kamu kepingin apa sih?" Ya gitu loh maksudnya. Dia sudah senang, "Kamu minta apa sih?" Anaknya Herodias ini, "Saya minta kepalanya Yohanes Pembaptis." Konyol kan? Nabi loh itu.
Matius 14, waduh terlalu panjang ini, Matius 14 ayat 4 sampai 11. Markus 14 ayat 4 sampai 11. Matius 14 ayat 4 sampai 11. Untuk sebentar Pak, gini aja. Matius 14. Ayat 6 saja. 6. Matius 14 ayat 6. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Oke, lanjut ayat 8. Ayat 8. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Ya. Jadi akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal hanya gara-gara permintaan anak Herodias. Konyol enggak? Itu nabi loh, itu orang benar loh. Matinya seperti itu. Sebagai hamba Allah, Yohanes tidak mendapat pertolongan Allah. Dia dipenjara karena menegur pembesar atau Raja Herodes. Dia dipenggal karena permintaan seorang anak. Kematiannya tidak tampak seperti pahlawan. Betul ya? Kan konyol. Bahkan tampak konyol. Tapi menurut Yesus, dia adalah sosok terbesar dari manusia perjanjian lama. Matius 11 ayat 11, Pak dibaca yuk. Matius 11 ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ya. Jadi Yohanes itu yang terbesar dari nabi-nabi Allah yang pernah ada. Ya. Bapak Ibu, dari kisah Yohanes Pembaptis ini kita belajar. Sebagai hamba Allah, kita harus tulus dan rela, ikhlas, berani berkata benar, dengan segala resikonya. Sebagai hamba Allah, kita ini harus berani berkata benar, apapun resikonya. Apapun resikonya. Jadi nabi, jadi hamba Allah itu bukan tidak ada resiko. Banyak resikonya. Dipenggal, digoreng, disembelih, ditarik kuda. Bahkan meskipun tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat, apalagi berkat jasmani, seharusnya tetap setia dan tekun dalam pengabdian. Panggilan Kristen itu. Mulai Yohanes Pembaptis, 12 rasul, penggantinya Yudas, Matias, Paulus, bahkan yang lain, semua mati kok. Tanpa ada pertolongan, tanpa ada mujizat. Bagaimana kita orang Kristen? Masih berharap mujizat? Masih berharap pertolongan Tuhan? Saya ngomong begini bukan berarti Tuhan tidak mau nolong. Tetapi dalam setiap panggilan Kristen pasti ada ujian. Memang ujian yang kita dapat tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Tuhan ngomong seperti itu jelas. Tetapi jadi orang Kristen itu bukan panggilan untuk ngarep berkat, bukan panggilan untuk ngarep pertolongan. Panggilan seorang hamba itu untuk mengabdi, merubah karakter, supaya bisa dianggap sebagai anak Allah. Bahkan Yesus sendiri pun tidak ditolong loh. Eloi, Eloi lama sabatani, kemana engkau Bapak? Kok aku sendiri? Pada saat ujian berlangsung, guru tidak boleh bantu murid, betul enggak? Ya. Kita harus sadar ini Bapak Ibu. Kalau memang kita nggak kuat, Tuhan tahu kok, Tuhan pasti tolong. Tetapi sebagai manusia Kristen, sebagai hamba Tuhan, tidak boleh dikit-dikit ngarep pertolongan Tuhan. Kamu itu mau didewasakan.
Ujian diadakan supaya kita tuh dewasa. Amin. Ini Injil yang murni itu ini. Ya. Memang tidak semua orang percaya harus mengalami seperti murid-murid Yesus. Allah tidak akan mencobai melampaui kekuatan kita, tetapi kita harus mengerti, menyadari bahwa tema kekristenan bukan bicara tentang pertolongan Tuhan, apalagi berkat jasmani. Itu Yahudi, itu retribusi. Ya. Kekristenan bicara tentang perubahan karakter, pengabdian. Itu sebabnya ujian. Selalu tampak kita tuh sendiri. Di mana engkau Tuhan? Kok rasanya aku jalan sendiri? Tetapi saat kita bisa melewati kesendirian itu, dengan tetap berjalan sesuai perintah Tuhan, dengan tetap percaya dan tidak meragukan Tuhan, disitulah iman kita naik level. Amin. Itu kekristenan. Ya resikonya memang kalau ngomong yang benar seperti ini apa? Cuma dua. Ikut Yesus tetap atau gak jadi wis kabotan. Bisa. Tapi yang mana? Yang mana? Tekad kita ini yang mana? Bahkan Rasul Yohanes, satu-satunya rasul yang tidak mati karena digoreng. Udah digoreng duluan kan? Tapi tidak mati karena digoreng. Bahkan Rasul Yohanes yang terluput dari pencobaan pembunuhan karena masih ada tugas untuk menuliskan Injil Yohanes. Yohanes diselamatkan dari penggorengan karena dia masih harus menjelaskan siapa Yesus lewat tulisannya Injil Yohanes. Kalau Yohanes digoreng mati, garing gitu ya, maka tidak akan ada yang namanya Injil Yohanes. Mati kok. Yohanes itu digoreng kira-kira tahun 80, 85, 90 mungkin. Tetapi Injil Yohanes ditulis tahun 95 atau mungkin 100, tahun 100. Tahun 95 atau tahun 100. Jadi kalau seandainya pun kita ditolong Tuhan, itu karena pasti ada rencana Tuhan yang kita emban. Bukan cuma kita mau foya-foya, enak-enak, mati dengan posisi kaya raya. Enggak seperti itu. Seandainya pun Tuhan tolong kita sebagai orang Kristen, pasti ada rencana Tuhan, pasti ada beban Tuhan yang kita pikul untuk kita selesaikan. Pasti ada. Kalau enggak, ngapain? Itu panggilan Kristen. Amin Bapak Ibu. Pertahankan pengertian ini. Jangan kembali ke teologi lama. Yang berpikir ikut Tuhan itu pasti diberkati, pasti selamat, pasti lancar jaya. Enggak ada yang kayak begitu. Ini pendewasaan. Inilah Injil yang murni yang harus diberitakan setiap orang Kristen. Amin. Bapak Ibu, saya rasa cukup. Sebelumnya saya mau tambahkan sedikit. Kalau saya tadi di atas, ya di awal saya ngomong soal kitab kanon, dan minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Surat-surat Paulus. Ini coraknya adopsionis. Lalu surat-surat Yohanes. Ini coraknya subordinasi, Tritunggal subordinasi. Lalu Injil yang mana? Lalu Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas, ini masuk yang mana? Halo? Injil ini masuk yang tengah ini loh.
ada gambaran kabur, ya, ada gambaran kabur tentang praeksistensi Yesus. Tetapi penjelasan eksplisitnya, ya, lebih kuat. Yesus sebagai manusia biasa yang diadopsi Allah, yang diangkat Allah menjadi Tuhan. Jadi posisi 3 Injil ini ada di tengah. Paham ya? Kan saya kemarin ngomong bahwa surat-surat ini mempengaruhi pola pikir. Tidak hitam putih, tapi degradasi gitu ya. Jadi misalnya ini sebelum tahun 50 sampai tahun 50, 3 Injil ini sekitar tahun 60 sampai 80, Yohanes ini 90 ke atas, 90 lebih. Paham ya? Jadi coraknya seperti ini. Jadi nanti ke depan, Kamis ke depan, kita akan melihat, ya, menurut Injil Markus, Yesus dikatakan seperti ini. Kalau dihubungkan dengan ayat di Yohanes, tampaknya subordinasi. Tapi kalau dihubungkan dengan Lukas, berarti Lukas kan di sini toh, tampaknya adopsionis masih. Seperti itu. Ya. Jadi kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Tidak mudah, tetapi ini fakta. Ya, jadi kita belajar harus hati-hati. Baik, saya rasa cukup. Kita akan